mereka diberi pemahaman tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum nabi-nabi sebelumnya agar supaya bisa mengambil pelajaran. Kenapa mereka orang-orang Arab, orang-orang Mekah tidak bisa mengambil pelajaran dari kaum-kaum yang telah dibinasakan pada masa rasul-rasul sebelumnya? Ini tsumma arsalna rusulana tatro, kemudian kami utus rusulana kepada utusan-utusan kami tatro secara berurutan, baik itu melalui jeda waktu yang singkat maupun tanpa jeda waktu perurutan datangnya rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Tapi kullama ja'a ummatar rasuluha kadzabuhu. Walaupun Allah menurunkan begitu datang seorang rasul, kaumnya dibinasakan oleh Allah, datang lagi seorang rasul, kaumnya dibinasakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullama ja'a ummatan, setiap datang ummatan kepada satu umat, rasuluha, siapa yang datang rasuluha, rasulnya yang diutus oleh Allah kepada umat itu, kadzabuhu, mereka mendustakan rasul itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tartil Al-Quranul Karim. Kita buka halaman 534. Halaman 534 surah Al-Waqi'ah. Mulai ayat 1 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha khafidatur rafi'atun idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu batsan fakanat haba'an munbatsan wa kuntum azwajan thalatha. Fa'ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. على سرر مرضوعة متكئين عليها متقابلين.
يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون Tanda lam alif kecil itu banyak di dalam surah ini. Dalam beberapa ayat yang sudah kita baca, ada tanda lam alif kecil. Tanda lam alif kecil itu sebagaimana yang sering saya sampaikan, kalau di akhir ayat boleh berhenti, tetapi lebih utama dilanjutkan. Boleh berhenti itu artinya walaupun tidak diulangi lagi tidak apa-apa. Tapi lebih baik dilanjutkan sehingga kalau putus berhenti itu diulangi. Beda dengan lam alif di tengah-tengah ayat. Kalau lam alif di tengah-tengah ayat itu tidak boleh berhenti. Kalau berhenti wajib diulangi. Bagaimana contoh dari beberapa ayat yang sudah kita baca tadi. Jazaa'an bima kanu ya'malun. La yasma'una fiha lawan wa la ta'timan illa qilan salaman salama. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Fi sidrin makhdudin wa talhin mamdudin wa dhillin mamdudin wa ma'in matkubin wa fakihatin katsiratin la maqtu'atin wa la mamnu'atin wa furushin marfu'ah. Inna ansha'nahunna insha'an faja'alnahunna abkaran uruban atraban li ashabil yamin. Sadaqallahul azim. Tafsir Al-Quranul Karim. Kita buka halaman 344.
Oh enggak, halaman 345. Halaman 345 surah Al-Mu'minun ayat 44. Halamannya 345 surah Al-Mu'minun ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma arsalna rusulana tatra kullama jaa ummatar rasuluha kadzabuhu fa'atba'na ba'dahum ba'dan wa ja'alnahum ahadits fabu'dan liqaumin la yu'minun. Tsumma arsalna Musa wa akhahu Harun bi ayatina wa sultanin mubinin ila fir'auna wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin. Ila fir'auna wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan sehat. Begitu bangun tadi pagi dengan berdoa optimisme. Jadi Islam selalu mengajarkan optimisme. Ketika mau tidur, kita diajarkan untuk optimis dalam tidur kita. Karena tidur itu kembarannya mati. Kembarannya mati. Nyawanya sama-sama digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau orang mati, nyawa yang digenggam oleh Allah itu tidak dikembalikan lagi. Sama dengan layangan. Orang bermain layangan, anak bermain layangan. Sama dipegang. Nah, ketika layangan itu putus, berarti orang itu sudah mati. Sudah hilang kemana-mana layangannya. Begitu juga orang tidur, itu kembarannya mati, sampai dengan mati. Oleh karenanya, doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika mau tidur, terutama tidur malam, nah itu doanya optimisme. Begitu juga bangun diajari doa optimis. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Artinya bangun. Ba'da ma amatana, setelah mematikan kami, artinya setelah kami tidur. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah, kepadanya kita kembali. Kita dibangkitkan kembali. Kita selalu dituntun, gerak-gerik kita selalu dituntun oleh Rasulullah, diajarkan. Kalau mau pergi, keluar dari rumah, bacaannya apa. Kemudian tengah perjalanan agar supaya selamat. Dituntun oleh Rasulullah, membaca ini. Kemudian setelah pulang dari rumah, masuk ruang, masuk kamar, di situ ada doanya. Jangan kira Bapak, walaupun di rumah itu tidak ada orang, itu disunatkan panggil salam. Begitu masuk rumah, tidak ada orang di rumah. Assalamualaikum. Ada malaikat di situ.
Apalagi masih ada istri, masih ada anak. Assalamualaikum. Begitu keluar juga, assalamualaikum. Jadi selalu keselamatan yang selalu dibimbingkan, diarahkan pada kita. Selalu tentang keselamatan. Jadi assalamualaikum. Nah, pada pagi hari ini kita setelah bangun, kemudian kita dibimbing oleh Allah, diajak ke masjid, sholat berjamaah. Kemudian setelah itu dibimbing lagi oleh Allah untuk ikut pengajian, nambah ilmu. Karena takwa, iman dan takwa tidak akan meningkat tanpa ilmu. Artinya apa? Seorang mukmin itu selalu progresnya itu pada kebaikan-kebaikan. Setelah mengerjakan kebaikan yang ini, dalam hati ini muncul keinginan untuk berbuat baik lagi. Misalnya setelah sekarang ngaji, sebentar lagi kita sholat duha, sebentar lagi kita sholat duhur, sebentar lagi kita sholat asar. Dan begitu seorang mukmin itu. Jadi segitulnya itu sudah jelas. Jadi segitulnya, jadi jadwal kegiatan selama 24 jam itu seorang mukmin sudah ada dalam batinnya. Selalu ada dalam batin. Dan begitulah hendaknya kita selaku orang mukmin yang sudah sering kumpul-kumpul, sering mendengarkan nasihat-nasihat, ikut mutsami'an dalam mengaji seperti ini. Itu semakin kokoh, semakin paham kita bahwa hidup ini memang selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal manusianya mau tidak mengambil tuntunan dari Allah itu. Baik, Bapak, kita mulai kajian Al-Quran ini. Tadi kajiannya mulai dari tartilnya. Tartil itu artinya membaca Al-Quran dengan pelan-pelan. Sehingga huruf demi huruf daripada ayat yang kita baca itu jelas. Di dalam mulut jelas ucapannya, dan di telinga juga jelas kedengarannya. Tidak cumbu, tidak kabur. Itu tartil namanya. Karena demikian, yang membaca maupun yang mendengarkan enak dalam membacanya itu. Dan sehingga bagi yang mulai paham maupun dengan pegang terjemah misalnya, itu membacanya enak karena nyambung antara ingatan, antara asumsi, ada pandangan, itu nyambung antara apa yang diucapkan melalui lisan dan apa yang dilihat melalui mata dan apa yang didengar oleh telinga, kemudian nyambung dengan hati, sehingga menyebabkan ketika membaca itu membawa kehusyuan bagi kita. Summa arsalna rusulana tatra. Di dalam beberapa ayat sebelumnya, sesudah Allah bercerita tentang kisah Nabi Nuh, di mana kaumnya Nabi Nuh itu ditenggelamkan oleh Allah di laut. Oh, bukan di laut. Ditenggelamkan oleh angin tofan dan banjir. Kemudian Allah menciptakan generasi baru. Menciptakan umat yang baru, umat lain daripada umatnya Nabi Nuh. Mereka tidak mau mengambil iktibar, tidak mau mengambil pelajaran dengan peristiwa yang dialami oleh kaumnya Nabi Nuh ini. Allah juga membinasakan mereka, yaitu kaumnya Nabi Hud, kaum Ad. Kemudian kaum Ad itu sendiri juga tidak mengambil iktibar, tidak mengambil pelajaran dari peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Nuh, yang terjadi pada masa Nabi Hud. Yakni kaum Ad itu tidak mau mengambil pelajaran, dibinasakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, belum ketemu. Terbat begitu datang generasi baru, umat baru dibinasakan oleh Allah karena kedurhakaan mereka.
Dan ini yang dibicarakan oleh ayat ke-44 ini. Tsumma arsalna rusulana tatro. Kemudian kami utus, kata Allah, rusulana, utusan-utusan kami, tatro, secara berurutan. Secara berurutan. Datang nabi ini, kemudian disusul dengan nabi yang lain, dengan umat yang lain pula. Datang nabi ini, rasul ini, kemudian datang juga umat yang baru. Itu artinya tatro. Kata tatro ini berasal dari watron. Watron. Artinya datang secara berurutan. Ada dua pemahaman yang diambil oleh ulama di sini, kata tatro ini. Ada yang berurutan dengan jeda waktu singkat. Dengan jeda waktu yang singkat. Itu tatro. Ada yang mengatakan, yang memahami kata ini berurutan datangnya tanpa ada jeda waktu. Tanpa ada jeda waktu. Artinya datang nabi ini, rasul ini, kemudian didatangkan lagi rasul yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala setelah umat terdahulu dibinasakan karena kedurhakannya. Ini Bapak, ayat ini turun kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad, umatnya itu umat di Mekah. Kaum musyrikin Mekah. Mereka diberi pemahaman tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum nabi-nabi sebelumnya agar supaya bisa mengambil pelajaran. Di mana orang-orang Mekah, orang-orang Arab itu pekerjaannya ada merantau, musafir sambil bawa dagangan. Nah, dari Syam, Syria sampai ke Mekah itu, di tengah perjalanan itu ada bukti-bukti dan sisa-sisa daripada bangunan-bangunan atau tempat-tempat yang pernah dahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka orang-orang Arab, orang-orang Mekah tidak bisa mengambil pelajaran dari kaum-kaum yang telah dibinasakan oleh Allah pada masa-masa sebelumnya, pada masa rasul-rasul sebelumnya? Ini yang disindir atau yang diungkap oleh Allah pada ayat 44 ini. Tsumma arsalna rusulana tatro. Kemudian kami utus rusulana kepada utusan-utusan kami. Tatro, secara berurutan, baik itu melalui jeda waktu yang singkat maupun tanpa jeda yang singkat, tanpa jeda waktu, perurutan datangnya rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Tapi kullama ja'a ummatar rasuluha kadzabuhu. Walaupun Allah menurunkan begitu datang seorang rasul, kaumnya dibinasakan oleh Allah, datang lagi seorang rasul, kaumnya dibinasakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap datang seorang rasul pada umat itu, ulama ja ummatan, setiap datang umatan kepada satu umat, rasuluha, siapa yang datang rasuluha, rasulnya yang diutus oleh Allah kepada umat itu, kadzabuhu, mereka mendustakan rasul itu. Selalu saja begitu datang seorang rasul didustakan. Sampai kepada Nabi kita Muhammad juga didustakan. Artinya apa? Mereka itu tidak mau mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa sebelumnya yang membinasakan kaum umat-umat terdahulu. Nah, kita juga seperti itu. Kalau kita tidak mau mengambil pelajaran terhadap peristiwa-peristiwa yang besar, peristiwa-peristiwa yang lalu, itu tidak tertutup kemungkinan bencana itu selalu akan turun. Walaupun umat Nabi Muhammad itu masih mendapat penangguhan dari Allah untuk mendapatkan azab yang besar, masih mendapat penangguhan, masih dieman-eman oleh Allah, masih disayang oleh Allah. Walaupun peristiwa tsunami di Aceh itu saja sudah merupakan peristiwa besar, ratusan ribu kan yang meninggal, yang jadi korban. Saya punya catatan wirid Al-Quran ya. Wirid Al-Quran itu mulai tahun berapa sampai sekarang sudah ribuan hatamnya. Sudah ratusan hatam. Di situ saya tulis catatan peristiwa-peristiwa penting, termasuk tsunami di Aceh itu. Saya catat tanggal, masih ada tanggalnya ada.
dan korban yang telah yang menjadi korban pada waktu itu ada. Yang di Jogja juga gempa bumi yang ada. Jadi, yang di Aceh itu lebih 200.000 korbannya. Lebih 200.000. Dan itu peristiwa besar kan. Wong tentara perang saja sampai begitu korbannya. Nah, kalau kita tidak bisa mengambil pelajaran dari itu akan disusul dengan bencana-bencana yang lain. Nah, percuma saja kita pembangunan lancar misalnya, tapi bencananya juga lancar, percuma. Bangunan-bangunan yang selama ini kita bangun kemudian hancur berantakan, itu percuma juga. Artinya apa? Ya kita harus bisa dan mampu mengambil pelajaran dari sebuah peristiwa. Karena setiap umat yang datang atau generasi yang datang berikutnya yang sebelumnya pernah mengalami bencana misalnya, itu akan menjadi umat dan generasi yang kokoh tangguh kalau bisa mengambil pelajaran. Oh, itu begini karena begini. Makanya sekarang kita tidak boleh begini. Kalau bisa mengambil pelajaran seperti itu, maka umat berikutnya, generasi baru itu akan menjadi generasi yang tangguh, generasi yang kuat, dan generasi yang besar. Tapi sebaliknya kalau tidak bisa mengambil pelajaran, ya akibatnya seperti umat-umat terdahulu. Begitu datang umat seorang rasul pada satu umat, umatnya itu selalu mendustakan. Fa'atba'na ba'dahum ba'dah, maka kami perikutkan, kata Allah. Ba'dahum kepada sebagian mereka, ba'don kepada sebagian yang lain, perikutkan dalam hal apa? Di dalam kebinasaannya. Kalau umat terdahulu dibinasakan, ini pun juga dibinasakan oleh Allah karena mereka sama-sama durhaka dan tidak mau mengambil mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa itu. Dalam kehidupan pribadi pun juga seperti itu. Mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik peristiwa-peristiwa yang kita alami sendiri maupun dialami oleh orang lain, itu juga sayogianya kita mengambil pelajaran. Oh, itu kenapa kok begini? Oh ya, karena begitu. Oleh karenanya saya pun tidak boleh begitu. Dan begitu pelajaran yang harus kita ambil. Yang harus kita ambil seperti itu. Nah, kenapa orang itu sukses? Oh, begini. Maka kita pun kalau ingin sukses, hendaknya seperti itu. Nah, itu pelajaran-pelajaran yang dialami sendiri maupun yang dialami oleh orang lain. Sehingga ke depannya, di waktu yang kita hadapi di masa depan, itu akan menjadi lebih baik. Fatba'na ba'dahum ba'dan, maka kami perikutkan, kata Allah, ba'dahum kepada sebagian mereka, ba'dan kepada sebagian yang lain. Artinya diikutkan itu artinya kalau yang dahulu itu dibinasakan karena kedurhakaannya, maka mereka pun juga akan dibinasakan karena kedurhakaan mereka. Wa ja'alnahum ahaditsa, wa ja'alnahum, dan kami jadikan mereka orang yang kaum atau umat yang dibinasakan itu ahaditsa, menjadi buah bibir. Menjadi buah bibir, menjadi pembicaraan, menjadi obrolan. Ahadits itu jamak daripada uhdutsah. Uhdutsah itu adalah obrolan yang berkaitan dengan urusan bencana. Jadi orang kumpul-kumpul kemudian ngobrol, begini. Itu obrolan uhdutsah namanya. Tapi uhdutsah ini hanya dipergunakan untuk hal-hal yang jelek. Berupa bencana, berupa kehancuran sebuah bangsa, bukan dalam urusan yang baik-baik. Ahadits menjadi buah bibir sampai sekarang, menjadi buah bibir di dalam konteks orang-orang mengerti tentang sejarah. Mereka membaca sejarah-sejarah mereka. Fir'aun misalnya ditenggelamkan oleh Allah di lautan. Itu sampai sekarang. Bahkan di Mesir itu yang namanya Fir'aun. Fir'aun itu gelar raja-raja Mesir kuno dahulu. Yang bergelar Fir'aun pada masa yang semasa dengan Nabi Musa itu Ramses II. Ya, Pak Guru. Jadi Ramses II. Itu semasa dengan Nabi Musa. Ini
sangat durhaka, kejam dan kuat, sehingga mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan, tetesan dewa. Sehingga kaumnya harus tunduk pada dia. Ahadits ini buah bibir, menjadi obrolan dalam kejelekannya. Beda dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu setiap tahun dijadikan obrolan. Dijadikan obrolan, tapi bukan dalam kejelekannya. Justru telaudannya, kecintaannya kepada Allah. Kemudian kesediaannya mengorbankan anaknya, anak kesayangannya demi cintanya kepada Allah. Itu setiap tahun kita menjadikan obrolan. Kita jadikan pembicaraan tentang kebaikannya. Jadi begitulah sejarah itu terus berlanjut dan anak cucu kita akan membaca kita. Akan mengobrolkan kita kelak. Itu ayah ini, bapak ini, begini. Nah, itulah yang dimaksud sabda Rasul, man arada ayat atau fi rizqihi wa ayatul fi umurihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin rezekinya dilapangkan oleh Allah dan umurnya dipanjangkan. Nah, umur yang panjang itu bisa saja berupa tambahan umur, misalnya karena suka silaturahim, umurnya mestinya dipatok oleh Allah 60 tahun, ini ditambah menjadi 80 tahun misalnya. Kok bisa ya? Ya, karena kodok itu ada dua, ada kodok mubrom dan ada kodok mu'allak namanya. Kodok mubrom ini adalah kodok yang sama sekali tanpa ada perubahan. Yang sudah dipatok oleh Allah, tidak ada perubahannya. Tidak berubah-ubah lagi. Itu kodok mubrom. Kemudian ada kodok mu'allak. Ketetapan Allah yang mu'allak digantungkan. Orang ini saya putuskan umurnya 60 tahun. Tapi kalau mau silaturahim, ini tak tambah. Nah, kodok seperti ini kodok mu'allak namanya. Siapa tahu di antara kita itu kodoknya kodok mu'allak, umurnya mestinya 50 tahun sudah meninggal, tapi karena silaturahim, kemudian juga membantu misalnya, juga toleran, juga menolong, maka umurnya ditambah. Nah, ini kodok yang begini ini kodok mu'allak. Cuma celakanya kita nggak tahu kodok kita mau berapa atau mu'allak. Ya, kan tidak tahu kita. Ya mau tahunya aja ke pengiran. Tidak tahu kita. Nah, karena bagian sebaiknya nah kita lakukan saja yang mu'allak ini. Kita nonton kodok kita mu'allak. Yang mu'allak digantungkan pada apa? Digantungkan kesukaan kita pada silaturahim, digantungkan pada kesukaan kita suka menolong dan seterusnya. Dampaknya positif sekali, baik pada kelancaran kelapangan rezeki maupun kepada silaturahim. Nah, silaturahim umur yang panjang itu bisa juga umurnya pendek tapi jasanya bagus, prestasinya bagus, disebut-sebut terus oleh anak cucunya. Disebut-sebut terus oleh anak cucunya. Itu panjang. Artinya panjang apa? Umurnya masih ada walaupun sudah wafat, masih disebut-sebut terus, masih diingat-ingat terus. Itu artinya umurnya juga panjang. Kan begitu Bapak? Itu pengertian umur panjang itu yang digantungkan pada sabda Rasul tadi. Nah, sini ahadits menjadi obrolan jeleknya. Menjadi obrolan jeleknya. Ya, mereka dibinasakan oleh Allah, ini dibinasakan oleh Allah karena kedurhakaan mereka pada Allah, pada Tuhan. Fabu'dal liqaumin la yu'minun, maka kebinasaan liqaumin bagi kaum la yu'minun, mereka yang tidak beriman. Tidak beriman itu artinya mereka tidak mengenal kebenaran. Jadi iman itu adalah kepercayaan. Sesuatu yang kita percayai adalah sesuatu yang benar. Ya, masa kita percaya pada kedustaan? Masa kita percaya pada yang tidak benar? Artinya apa? Keyakinan kita, iman kita itu artinya kepercayaan kita kepada sesuatu yang benar. Apa yang benar? Allah, Rasul, Al-Quran. Kita percaya.
Ketika kita percaya, artinya kita mempercayai kebenaran. Orang yang tidak beriman, artinya tidak mengenal kebenaran itu. Tidak mengenal kebenaran itu. Oleh karenanya, karena mereka tidak mempercayai dan tidak mengenal kebenaran itu, maka tidak bisa berbuat yang benar. Tidak bisa berbuat yang benar. Tsumma arsalna Musa. Nah, di sini Allah tidak menyebutkan nama-nama nabi yang dibinasakan itu. Nama-nama nabi dan rasul yang umatnya dibinasakan oleh Allah. Sesudah Nabi Nuh, Allah tidak menyebut. Hanya menyebut kaumnya. Kaum Ad, kaum Samud. Nabinya tidak disebut namanya. Padahal kaum Ad itu nabinya Nabi Hud. Kaum Samud itu nabinya Nabi Soleh. Di sini tidak disebut. Apa maksudnya? Bahwa yang ditekankan di dalam ayat-ayat sebelumnya itu adalah ucapan dari Rasul itu. Bukan namanya, tapi ucapan dari Rasul itu. Begitu langkah pertama yang dilakukan oleh para Rasul yang diutus oleh Allah itu selalu menganjurkan, mengajak kepada ketuhanan yang Maha Esa dan kemudian tidak menyembah kepada selain Allah. Kepada selain Tuhan yang Maha Esa. Itu artinya apa? Itu ada benang merah. Antara Nabi Adam sampai Nabi terakhir pada Nabi Muhammad itu ada benang merah, ada kesamaan prinsip ajaran, yaitu prinsip ajaran ketuhanan. Sama, mulai Nabi Adam Tuhannya ya Isa. Sampai kepada umat Nasrani pun juga Tuhannya Isa. Nabi Isa itu dalam Al-Quran jelas kepada kaumnya menyampaikan, jangan menyembah aku, sembah pada Allah. Cuman kemudian terjadilah penyimpangan-penyimpangan dan kemudian bekerja sama dengan sebuah kekuasaan pada waktu itu. Sama dengan di Saudi itu. Di Saudi itu dulu sebelum Syarif Hussein itu ditaklukkan oleh keluarga Saud yang sampai sekarang negaranya bernama Saudi, itu kan Ibnu Saud. Kerjasama dengan Abdul Wahab. Nah, kemudian jadilah yang namanya Mekah itu menjadi Wahabi. Karena ajaran-ajaran agamanya yang dijalankan oleh Abdul Wahab ini adalah agama itu, Wahabi. Agama-agama yang tidak suka pada madhab. Nah, kemudian makam Rasul itu hampir saja dibongkar dulu. Bahkan Maulidir Rasul di Mekah yang sekarang jadi tempat perpustakaan itu Maulid tempat lahir Nabi di situ. Pernah dengar Maulidir Rasul? Kalau berkunjung ke sana, sekarang jadi tempat perpustakaan. Kalau datang ke situ dibagi-bagi kitab-kitab, buku-buku tipis itu dibagi. Ajaran-ajaran Wahabi itu. Makanya orang jamaah haji yang tidak paham itu enak saja terima. Setelah dibaca ke rumahnya ternyata ajaran Wahabi. Nah sekarang jadi tempat perpustakaan, tempat lahir Nabi itu. Nah, kalau di Indonesia kan jadi momen itu, tempat bersejarah kan itu. Dan hampir saja makbarah Rasul, pasarian Rasul itu akan dibongkar oleh orang-orang Wahabi. Tapi sekarang anaknya Salman ini rupanya sudah beralih. Ulama-ulama yang dulu pro betul pada Wahabi itu sekarang sudah tidak diberi peran. Mulai sudah tidak diberi peran. Karena pendidikannya Ahmad bin Salman ya. Pendidikannya Ahmad bin Salman di Amerika di luar. Sehingga pola berpikirnya bebas. Pola berpikirnya bebas dan tidak mau dikungkung dengan sesuatu yang tidak rasional. Sehingga lebih terbuka. Nah, cuman rupanya keterbukaan itu bagaikan ayam yang dikombong kemudian dilepas begitu saja jadi utuh semuanya. Sampai perempuan sudah boleh nyetir sekarang di Mekah. Iya. Sudah boleh pegang setir. Dulu ketat sekali, tidak boleh. Nah sekarang sudah agak bebas. Kan begitu. Coba baca, ikuti di YouTube atau di berita-berita. Karena ini Ahmad bin Salman ini sudah mulai terbuka. Kalau dulu jangan dekat-dekat
Nah ini rupanya terjadi gejolak kan sebetulnya di sistem kerajaan di Saudi itu sudah mulai terjadi gejolak. Nah, si Salman ini pintar tahu situasinya, akhirnya dia terbuka. Seolah-olah ingin menegakkan demokrasi. Kan sistemnya kerajaan kan di Saudi. Tsumma arsalna Musa wa akhahu. Jadi nama-nama tidak disebut. Nama-nama nabi sebelum sesudah Nabi Nuh yang umatnya dibinasakan itu nama nabinya, nama rasulnya tidak disebut oleh Allah. Tapi yang disebut adalah yang diungkap oleh Allah itu adalah ucapan. Langkah pertama yang dilakukan oleh nabi-nabi dan rasul itu yaitu kesamaan ajaran prinsip dari umat-umat terdahulu itu. Sama. Jadi Nabi Adam sampai Nabi Muhammad prinsipnya ajarnya sama. Yang beda itu ada cabang-cabangnya saja. Cara sholatnya, cara puasanya, dan sebagainya. Kalau prinsip ketuhanannya, karena ini yang merupakan prinsip yang paling penting, itu sama mengisahkan Tuhan. Kemudian arsalna kami utus Musa kepada Nabi Musa wa akhahu dan saudaranya yaitu Nabi Harun. Nabi Harun ini diangkat oleh Allah menjadi rasul atas proposal Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu mengajukan pada Allah, ya Allah, kami kurang fasih berbicara, kata Nabi Musa, matur pada Allah. Karena konon ceritanya, dulu Nabi Musa ini kan besar di kerajaan. Di kerajaannya Fir'aun. Di kerajaannya Fir'aun. Jadi dipelihara di situ. Ceritanya kan kalau di surat sebelumnya kan sudah diceritakan saya makan. Jadi Fir'aun, si Ramses II ini pada suatu malam bermimpi ada Bani Israel itu membawa api ke kerajaan kemudian membakar kerajaan itu, istana itu dibakar oleh pemuda ini. Nah, kemudian tukang tenungnya itu dipanggil semua oleh Ramses II ini. Coba ini carikan takwilnya seperti apa mimpi ini. Akhirnya diberitahu oleh si tukang tenung ini bahwa kerajaan Mesir ini, Ramses ini akan dibinasakan, akan dihancurkan oleh seorang pemuda. Sesudah itu kemudian si Ramses II ini memutuskan semua anak Bani Israel yang lahir laki-laki harus dibunuh. Nah, ibunya Nabi Musa ini ketar-ketir. Akhirnya diperintah oleh Allah untuk menghanyutkan Musa kecil ini. Waktu Musa kecil ditaruh dalam peti kemudian dihanyutkan di Sungai Nil. Nah, kemudian bersinar kotak daripada Nabi Musa yang kecil yang dihanyutkan di Sungai Nil ini kemudian diambil, singkatnya diambil oleh kerajaan, oleh petugas, oleh pengawal kerajaan, diberikan ke istrinya. Ini kemudian dipelihara besar-besar sedikit, kemudian jenggotnya Ramses ini tarik-tarik, kemudian oh ini janggal anak ini, kata si Ramses itu. Akhirnya mau dibunuh. Nah, si istrinya ini orang ahli surga, istrinya ini Asia namanya. Jadi suaminya kafir, kemudian istrinya mukmin. Kemudian tidak boleh mempertanggung, jangan. Ini siapa tahu ini akan membahagiakan kita, bisa membantu kita. Kalau tidak percaya, kalau ini masih anak-anak, kemudian istrinya Ramses ini menaruh api sama naruh buah. Si Nabi Musa ini waktu Musa kecil, itu ngambil yang api, kemudian langsung dimakan. Ceritanya konon seperti itu. Sehingga lidahnya itu pendek. Nabi Musa itu. Sehingga berbicara itu kurang fasih. Nah, karena begitu kemudian mengajukan proposal pada Allah, ya Allah, ini adik saya supaya diangkat juga jadi rasul, bantu saya. Ini kan proposal namanya. Ya sekarang kan modelnya seperti itu. Jadi mengajukan proposal. Jadi Nabi Harun diangkat jadi rasul itu karena atas proposal Nabi Musa. Jadi selalu digandeng ini warsalna Musa wa akhahu. Dan kami utus Musa kepada Musa wa akhahu dan saudaranya. Tapi ketika Nabi Musa itu datang ke Gunung Tursina,
menerima Taurat dari Allah Subhanahu wa taala. Di belakang itu kaumnya Nabi Musa itu murtad. Murtad. Yang disuruh nungguin kaumnya itu Nabi Harun. Nabi Harun tidak mampu. Sampai ada seorang Musa namanya Musa Samiri yang buat anak lembu dari emas. Kemudian ini bisa bersuara anak lembunya ini. Ya kaumnya murtad. Begitu Nabi Musa kembali sudah murtad semua. Diambil perlu dijambak rambutnya Nabi Harun ini. Dimarahi sama Nabi Musa. Itu ceritanya. Nah di sini itu ma'arsalna Musa wa akhahu. Kemudian kami utus Musa kepada Nabi Musa wa akhahu dan saudaranya Harun, namanya Harun. Bi ayatina dengan ayat-ayat kami besultanim mubin dan bukti-bukti kami mubin yang jelas. Ila Fir'auna diutus kepada Fir'aun wa malaihim dan pemuka-pemuka mereka fastakbaru maka kemudian mereka angkuh. Wakanu qauman alin dan ada mereka itu qauman alin adalah kaum yang merasa tinggi. Yang merasa tinggi. Karena memang Mesir ini termasuk satu di antara budaya-budaya yang jauh sebelum Nabi Isa lahir tampil. Ada Romawi, ada Persia, ada Mesir. Sudah muncul satu generasi, satu masa ini. Sama-sama. Ada Cina juga. Sehingga dari itu kemudian si Ramses II itu merasa tinggi posisinya. Merasa tinggi. Ila Fir'auna malaihim faktakbaru wa kanu qauman alim. Jadi berhadapan dengan Bani Israel. Oh ya, terus kita lanjutkan. Faqalu maka kemudian mereka berkata, Fir'aun dan pemuka-pemuka itu, pemuka-pemuka masyarakatnya itu, anu'minu li basyaraini, apakah kami beriman, percaya li basyaraini kepada dua orang mithlina yang seperti kami, sama dengan yang di depan itu. Seperti kami, makannya juga sama, pada saat sama-sama makan nasi, minum, ya sama keluyuran, misalnya ke pasar-pasar. Apa kita percaya kepada orang yang seperti itu? Waqaumuhum lana abidun, dan kaum mereka, Nabi Musa dan Harun itu, lana bagi kami, abidun, menjadi budak. Abidun menyembah. Abdun itu budak, hamba sahaya. Kenapa Allah mengistilahkan seperti ini? Karena Bani Israel itu, yang pertama kali dari Bani Israel datang ke Mesir itu Nabi Yusuf. Ketika di Kanaan, di Palestina, pada suatu ketika terjadi paceklik, kekurangan makan, kemudian Nabi Yakub itu seperti yang sering saya sampaikan, nama aslinya Israel. Jadi Israel. Ya keturunannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak, Nabi Ismail pertama. Kemudian anak yang kedua dari istri yang pertama namanya Ishak. Nabi Ishak ini punya anak namanya Yakub. Nah Yakub ini nama aslinya, nama dagingnya Israel. Jadi anak-anak keturunan Yakub ini Bani Israel namanya. Nabi Yakub itu punya anak 12. Dari istrinya yang 4. Istrinya. Punya anak 12. Yang sekandung Nabi Yusuf dengan Benyamin ini. Nah, pada suatu ketika, ini lagi, Nabi Yusuf kecil itu, karena 12 ini iri sama Nabi Yusuf kecil, kemudian dibuang ke dalam sumur. Dan surah Yusuf kan sudah. Dibuang ke dalam sumur, kemudian diketemukan oleh pedagang, saudagar, dari negeri lain ke Mesir. Oh ini ada pemuda bagus tampan, diambil, dinaikkan, kemudian dijual ke Raja Mesir. Dijual pada orang Mesir di situ, kemudian oleh orang Mesir dijual kepada raja. Kemudian tampannya luar biasa, kemudian cerdasnya luar biasa, kemudian Nabi Yusuf, singkatnya Nabi Yusuf setelah besar diangkat menjadi menteri yang mengatur perekonomian dan mengatur tata laksana sekretariat negara lah kalau sekarang misalnya. Nah, itu
putra-putra Nabi Yakub yang 11 itu, yang 12-nya ke Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sudah ada di Mesir. Itu datang ke Mesir minta bantuan makan. Musim peceklik di Palestina, di Kanaan itu. Kemudian setelah kembali 2 kali, ketahuan kalau yang menjadi menteri itu adalah saudaranya sendiri. Singkat cerita, kemudian si Bani Israel ini, Nabi Yakub dan putra-putranya dipindah ke Mesir. Disediakan tempat di delta Sungai Nil oleh Nabi Yusuf. Selama 1 abad, ini hidupnya luar biasa. Ya maklum, menteri, ada yang menteri, keluarganya yang menjadi menteri. Jadi hidupnya luar biasa. Mewah, bagus. Tapi lama-lama begitu Ramses ini berkuasa, itu dijadikan budak Bani Israel. Oleh karena di sini Allah mengibaratkan wa kanu qauman wa qawma lana abidun. Sedang apakah kita mau beriman kepada 2 orang ini sementara kaum mereka itu Bani Israel artinya lana bagi kami abidun, ngabule. Jadi budak. Baru dibebaskan oleh Allah setelah mereka dibinasakan oleh Allah di tengah lautan merah itu. Mengejar Nabi Musa dan Harun bantah Bani Israel yang keluar dari Mesir ingin ke tempat aslinya, ke tempat semula di Sinai. Kemudian di tengah lautan mereka yang ngejar itu Fir'aun dan kaumnya itu dibinasakan oleh dengan ditenggelamkan. Jadi Bani Israel di situ menjadi apa ya? Menjadi budak selama kurang lebih 1 abad dalam sejarah. Saya punya buku tebel namanya Ensiklopedia Islam. Di situ menceritakan tentang Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yakub dan sebagainya. Di situ ceritakan jadi hidup pada sekitar abad ke-18 atau abad ke-17 sebelum Masehi. Sebelum Nabi Isa lahir. Jauh sebelumnya peristiwa itu. Jadi kan berlaku semakin kecil kalau berlaku mundur kan kalau ke sebelum Masehi. Jadi 18 sebelum Masehi itu berarti lebih awal. Nah, kemudian semakin dekat pada kelahiran Nabi Musa semakin kecil. Abad ke-17, abad ke-16, abad ke-15 sebelum Masehi. Itu berarti semakin dekat waktunya masa kelahiran Nabi Musa. Jadi oleh karenanya di sini diundat-undat mau percaya kepada 2 orang itu, kaumnya itu mengabdi kepada kita, menjadi budak kita, gengsi dong, maunya kan seperti itu kira-kira. Fir'aun dan pemuka-pemuka itu nggak mau percaya pada Nabi Musa dan Nabi Harun, akhirnya dibinasakan Fir'aun dan kaumnya itu di tengah-tengah laut. Itu kisah-kisah umat-umat terdahulu yang pernah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya menjadi pelajaran bagi umat-umat Nabi Muhammad. Nah, bagi kita pun juga dalam lingkup kecil bisa pelajaran-pelajaran itu kita ambil sebagai iktibar supaya kita bisa berkaca pada peristiwa-peristiwa itu. Faqalu fakadzabuhuma fakanu minal muhlakin, maka kemudian mereka itu mendustakan kepada keduanya Nabi Musa dan Nabi Harun itu, fakanu maka jadilah mereka minal muhlakin, dari umat yang dibinasakan juga. Jadi termasuk orang-orang umat-umat yang dibinasakan juga. Walaqad ataina Musal kitaba wallahu a'lam bishawab. Kalamun qadimul la yamullu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa khirati faya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi
wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa alin wa ashabin bihim nil tuhuyati wa ya rabbi zidni bi ilman wa hikmatan bijahin nabi manjana bil hidayatin wa ya rabbi waffiqni bitaqwa ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni khatimati alaihi salatullah thumma salamuhu wa alin wa ashabin bihim nil tuhajat